Potongan pertama teman-teman sekalian adalah sabda Nabi SAW, Rob kita yang maha mulia dan maha tinggi kagum terhadap dua orang. Kita akan garis bawahi kalimat kagum. Allah kagum. Ini ada isbat atau penetapan salah satu sifat Allah adalah Allah kagum. Tetapi kekaguman Allah subhanahu wa ta'ala kama yang bagi li jalalihi wa azamati sultanih. Tentu selayaknya ya, sebagai sang pencipta sesuai dengan kemahasempurnaannya dan kemahatinggiannya, kemahaagungannya, bukan seperti kekaguman manusia. Baik, kita coba lebih dalam melihat seperti apa keterangan tentang kekaguman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Teman-teman sekalian, kagum di sini ya, disebutkan dalam hadis tadi, ajiba rabbuna min rajulain, itu dikuatkan dengan hadis yang lain. Ya, hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Ya'la di jilid 12 halaman 258 dengan sanad hasan yang berbunyi, wa idza dhahika fi mautini fala hisaba alaih. Jika Allah tersenyum, Allah kagum kepada seorang hamba, maka dia tidak akan dihisap lagi. Maksudnya hamba tersebut tidak akan dihisap. Oleh karena itu Allah tidak kagum dengan semua hambanya. Anda lihat bagaimana dalam hadis ini disebutkan Allah kagum kepada dua orang atau dua golongan. Bukan semua hambanya. Karena kalau Allah sudah kagum, berarti Allah tidak akan menghisap lagi hamba tersebut. Ini sekaligus menjawab teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya, memang kalau Allah kagum, dapat apa hamba itu? Karena tadi kan sudah kita baca secara global terjemahannya ya. Di dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 37 halaman 144 dengan sanad sahih. Wa idza dhahika rabbuna ila 'abdin fid dunya fala hisaba alaih. Jadi semakna dengan hadis Abu Ya'la tadi ya. Jika Allah tersenyum, Allah kagum kepada seorang hamba, maka dia tidak akan diperhitungkan atau dihisap. Tentu di sini kagumnya Allah subhanahu wa ta'ala, tersenyumnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ada juga tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana layak Allah sebagai pencipta. Dan kita tidak bisa samakan dengan makhluk. Karena Allah mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan dia maha sami'ul basir. Maha mendengar dan maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Mirip dengan perkataan Nabi SAW kepada dua orang sahabat yang miskin dari orang Ansar. Namun pada saat baginda Nabi SAW berkata kepada orang-orang di masjid, siapa yang akan menjamu saudaranya ini? Kebetulan di situ ada orang muhajir, satu orang, belum ada yang menjamunya dari orang Madinah. Maka spontan orang Ansar ini mengatakan, saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Padahal dia orang miskin, dia susah. Tapi dia tidak mau kehilangan keutamaan. Maka dia pun membawa tamunya pulang. Setelah Nabi SAW mengatakan, bawalah saudaramu ini. Tiba di rumah, sahabat Ansar ini bertanya kepada istrinya, apakah kita punya makanan? Apa kau punya makanan? Dia mengatakan tidak ada kecuali sisa makanan bayi saja. Maka dia mengatakan baik, buatkan saja. Buatkan saja. Kemudian padamkan lampu. Nah, biarkan tamu kita makan. Padahal malam itu mereka sendiri suami istri belum makan, anaknya pun yang belum makan. Anaknya pun yang masih kecil, berapa bulan belum makan. Maka mereka pun melakukan lalu dipadamkan lampu sehingga tamu menganggap pada saat dihidangkan silahkan makan. Ini yang kami miliki misalnya.
Lalu dipadamkan lampu biasanya isyarat orang sudah makan tinggal tidur gitu. Maka tamunya pun makan. Keesokan paginya subuh hari, si Ansar datang ke masjid lalu Nabi SAW berkata tentang dia dan istrinya. Dhahikallahu al-layla au ajiba min fa'alikuma fa'anzalallahu al-hashr. Lalu Allah kagum, Allah tertawa. Nah, makanya di sini kita juga mengambil makna tertawa, tersenyum, disamakan dengan kagum. Kalaupun ada bertanya, karena dalam hadis ini seperti itu kurang lebih. Dhahikallahu al-layla au ajiba. Allah itu tertawa tadi malam atau semalam atau dia kagum, gitu kan. Dikatakan begitu. Dari perbuatan kalian berdua. Maksudnya si suami istri tadi ini. Mereka semalam suntuk kelaparan sama anaknya tapi demi menghormati tamunya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka kaum Ansar lebih mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan ya, apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dijaga dari sifat kekikirannya terkikis habis sifat kikirnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang Ansar ya, suka sekali memberikan ya, kepada orang-orang ya apa yang mereka milikin. Bahkan ada di antara mereka yang punya rumah di sebelah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berikan kepada orang-orang muhajir, mereka pun pindah ke pinggiran Madinah. Anda bayangkan kalau di Jakarta Anda punya rumah di Menteng, kemudian Anda tinggalkan itu. Ya. Anda tidak di situ. Seperti itulah ya. Dan ini subhanallah satu hal yang luar biasa. Anda pindah ke Bekasi, Anda pindah ke Depok hanya untuk memberikan saudara Anda. Itu kan bukan hal yang mudah. Atau mungkin tidak usah kita bicara soal memberi makan tamu seperti ini misalnya dalam kondisi kelaparan. Mungkin ada banyak orang tua di rumah, seorang ayah atau seorang ibu, begitu ada makanan favoritnya lalu anaknya minta, dia bisa marah. Ini punya ayah, ini punya ibu, jangan sentuh itu. Bahkan mungkin kadang-kadang anaknya dipukul hanya karena makanan saja. Anda kalau punya sifat ithar, Allah suka dengan itu. Makanya Allah puji. Gitu kan? Ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha membawa 2 orang anaknya masih kecil. Kemudian Aisyah mengatakan, saya waktu itu menghidangkan 3 butir kurma. Saya berikan kepada ibu itu dan 1 dia memberikan yang 2-nya sisanya kepada masing-masing anaknya. Sambil ngobrol rupanya, anak-anaknya sudah memakan kurma dan mereka minta yang ada di tangan ibunya. Anda kalau seorang ibu bayangkan kejadian ini ya. Anda lagi pengen makan kurma itu, mungkin kue lebaran, mungkin sepotong roti kesukaan, mungkin sepotong buah gitu kan. Lalu kemudian anak Anda tadi sudah makan. Mungkin Anda akan marah, kan tadi sudah nak, ini punya ibu kan juga mau makan, ayah juga mau makan misalnya. Tapi apa yang terjadi pada ibu ini berbeda. Aisyah pun mengatakan saya kagum dengan perbuatan ibu ini. Tiba-tiba tuh anaknya minta, dibagi 2 kurma itu dikasih kepada anaknya, padahal dia sendiri belum mencicipinya. Maka kata Aisyah, saya kagum dengan perbuatan ibu ini dan kemudian saya sampaikan kepada Nabi SAW pada saat Nabi masuk ke dalam rumah. Dan tamunya sudah pulang tentunya ya. Ya Rasulullah, begini tadi kejadiannya. Apa jawaban Nabi SAW? Bayangkan ini, hanya ithar mendahulukan orang lain. Ya. Maka dikatakan Nabi SAW perempuan itu ya, menjadi ahli surga atau akan menjadi ahli surga. Karena perbuatan ini membawa dia masuk ke dalam surga. Seperti itulah. Allah Subhanahu wa taala juga kagum dengan anak muda. Tentu di sini dalam hadis disebutkan 2 ya. Di dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Tuhanmu atau Tuhan kalian kagum kepada anak muda yang tidak mengikuti sabwah. Dan sabwah artinya hawa nafsu yang cenderung pada perbuatan maksiat. Ya. Dia tidak ugal-ugalan, tidak ikutin
seks bebas, minuman keras, coba ini, coba itu. Karena umumnya anak muda seperti itu. Tapi Allah kagum justru anak muda yang luar biasa. Mereka justru di masa mudanya hafal Al-Quran, di masa mudanya mereka sholat malam, di masa mudanya mereka bakti sama orang tua. Maka ini juga ada kalimat kagum, yu'jib. Seperti itulah. Ini pelajaran pertama daripada hadis kita. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk ke potongan yang kedua dari hadis. Allah kagum terhadap dua orang. Yang pertama adalah seseorang yang meninggalkan pembaringannya dan selimutnya di antara keluarga dan kampungnya menuju sholatnya. Menuju sholatnya. Di sini teman-teman memiliki dua makna. Bisa bermakna dia bangun pada saat dia lagi enak-enaknya tidur di atas tempat tidurnya yang empuk. Apalagi kayak zaman kita sekarang di udara yang sejuk, dinginnya AC. Ada istri di sebelah, ya, yang mungkin bisa melayani dia setiap saat, gitu kan. Justru dia bangun untuk mengerjakan sholat malam. Ini berarti dia bangun meninggalkan ranjangnya, sementara keluarganya ada di situ, lagi tidur, istrinya maksudnya, gitu kan. Mungkin kalau perempuan suaminya, gitu kan, yang bisa dia nikmati biologis bersama-sama. Dan kampungnya maksudnya, sementara seluruh kondisi kampungnya juga lagi tertidur sebagaimana pasangannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah juga sama, dia terbangun meninggalkan keluarganya, tempat tidurnya, selimutnya. Kemudian dia juga meninggalkan atau melewati perkampungannya menuju ke masjid di sholat subuh. Jadi bisa berbicara tentang keutamaan sholat malam di rumah atau keutamaan sholat di masjid. Seperti itu kurang lebih. Jadi makna di sini di antara keluarganya dan kampungnya. Bisa bermakna tadi adalah dia bangun di rumahnya saja dia sholat malam. Jadi dia tinggalkan ranjang istrinya, ranjang suaminya untuk sholat malam. Sementara pasangannya lagi istirahat tidur, lagi enak-enaknya tidur, dan orang kampungnya pun begitu. Lagi senyap semuanya. Atau bisa bermakna dia meninggalkan ranjangnya dan juga perkampungan dan melewati perkampungan-perkampungan atau rumah-rumah di perkampungan itu menuju ke masjid untuk sholat. Kurang lebih seperti itu. Kita akan bahas dulu teman-teman sekalian tentang masalah pasangan yang bangun di malam hari. Ya, pasangan yang bangun di malam hari. Dan ini bagian daripada agama kita. Hanya saja dianjurkan agar pada saat Anda bangun sholat malam, ajak pasangan Anda. Bangunkan dia supaya Anda selain mendapatkan keutamaan sholat malam, Anda juga akan mendapatkan doa Nabi SAW, mendapatkan rahmat. Renungi hadisnya, di mana Rasulullah SAW dalam hadis An-Nasa'i dengan sanad sahih bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat fa in abat rasya fi wajhiha al-ma' rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqadhat zawjaha fasalla fa in aba rasyat fi wajhihi al-ma'. Semoga Allah senantiasa merahmati seorang laki-laki atau suami yang bangun di waktu malam lalu sholat, dan ia pun membangunkan istrinya, lalu istrinya juga ikut sholat. Di sini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada dia, selain memang sudah punya keutamaan sholat malamnya dan sepertiga malamnya kalau di sepertiga malamnya, tapi khusus mengajak pasangan sholat ini dapat doa rahmat. Ayo sholat yuk, kita ajak. Apalagi kalau pasangannya ikut sholat, dia juga dapat pahalanya. Bila istrinya tidak mau bangun, ia percikkan sedikit air ke wajahnya. Maksudnya untuk menghilangkan kantuknya. Begitu juga sebaliknya, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang perempuan atau istri yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat. Dan ia pun membangunkan suaminya.
Bila suaminya enggan untuk bangun, ia pun memercikkan air ke wajahnya. Nah, berarti ini memang ada anjuran untuk bangun sholat malam dan menjadikannya sebagai program dalam rumah tangga. Seperti itulah, program dalam rumah tangga, saling membangunkan. Ya. Di sini perlu digarisbawahi, ada sebuah poin penting sekali, walaupun bukan sesuatu yang sangat besar, tetapi faedahnya luar biasa, yaitu potongan sabda Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, lalu sholat. Perhatikan, lalu sholat. Artinya, dia wudu, kemudian dia sholat. Mungkin dia sholat 2 rakaat dulu misalnya, ya. Dan setelah itu, ia pun membangunkan istrinya. Dan istrinya ikut sholat. Jadi, bisa bermakna membangunkan pasangan pada saat selesai wudu, bangunkan pasangan untuk sholat sama-sama yuk, gitu loh. Ya. Kemudian dia sholat. Kalau pasangannya bangun, alhamdulillah. Kalau tidak, dia sholat, kemudian dia percikan air di wajahnya. Atau dia bangun, dia sholat dulu 2 rakaat. Ya. Setelah dia sholat, kemudian dia bangunkan keluarganya. Ayo ikut sholat yuk, misalnya. Tapi dia udah ada sholat yang dia kerjakan gitu kan. Supaya pada saat dia ajak pasangannya sholat, memang dianya sendiri sudah mengerjakan itu. Sehingga dia masuk juga dalam hukum yang lain, yaitu memanggil orang lain mengerjakan sementara dia sudah mempraktekkannya. Ini sendiri punya hukum syar'i di sini. Ya. Dan ini kepekaan dalam memahaminya tentu teman-teman sekalian. Jadi memang dia mengamalkan dulu baru kemudian dia membangunkan pasangannya. Juga bisa bermakna, dan ini juga masuk dalam makna hadis adalah dia bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan keluarganya. Ayo sholat yuk. Misalnya belum mau bangun, dia sholat dulu. 2 rakaat salam, dia bangun lagi. Ayo sholat yuk. Belum mau bangun, dia sholat lagi kembali. Kalau dia sudah bangunkan bolak-balik tidak mau, dipercikkanlah air di wajahnya. Seperti itulah. Dan percikan air ini, kata para ulama atau sebagian ulama, dilakukan pada saat sudah dibangunkan ya, berulang kali dan dia tidak mau. Jadi bukan baru ayo bangun langsung dipercikin, bukan begitu. Tetapi dia memang dibangunkan dengan penuh cinta, kasih sayang, ayo sholat berjamaah ayo dan seterusnya misal. Baru kemudian kalau dia sudah nolak, kita udah sholat, ya, baru kemudian kita bangunkan. Dan ini pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Beliau kalau bangun sholat malam, beliau sholat saja. Dan kalau sudah tersisa sedikit waktu dari malam hari, dia bangunkan keluarganya. Bangunkan istrinya, bangunkan anaknya, suruh sholat. Lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Artinya, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Ya, dan bersabarlah dalam menjaga sholat itu. Kami tidak pernah meminta balasan kepada kalian. Ya. Tapi kami yang memberikan rezeki kepada kalian, kata Allah. Atau kami memberikan balasan kepada kalian. Dan kesudahan itu pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Tentu keutamaan sholat malam sudah tidak asing lagi teman-teman sekalian. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memang memuji keutamaan orang yang sholat. Ya. Orang yang sholat. Ya. Kemudian juga bisa bermakna sholat ke masjid tadi ya. Ini punya keutamaan tersendiri. Karena tadi salah satu makna yang keduanya adalah dia meninggalkan ranjang keluarganya. Kemudian dia jalan di antara rumah-rumah di kampungnya menuju ke masjid. Tentu ini menjaga sholat adalah bagian daripada perintah agama kita. Perintah agama kita. Saya menyebutkan di sini tentang keutamaan sholat. Yang pertama, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, rutinnya kita mengerjakan sholat wajib ataupun sunnah bisa menjadi tameng yang paling kuat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ya. Surah nomor 29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya baca
bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang Allah tidak sukai. Dan sungguhnya mengingat Allah, maksudnya sholat, adalah lebih besar keutamannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling afdal? Yang paling besar pahalanya? Maka Nabi SAW menyebutkan yang pertama, yang paling afdal, yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya, salat tepat waktu. Kemudian aku berkata, apalagi ya Rasulullah setelah itu? Beliau mengatakan bakti kepada kedua orang tua. Lalu aku berkata lagi, lalu apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan jihad ke jalan Allah atau di jalan Allah. Salat ini teman-teman sekalian, di keutamaan yang selanjutnya adalah bisa membersihkan segala macam dosa-dosa. Jadi bisa mencegah dari kemungkaran, bisa juga membersihkan segala macam dosa. Diambil daripada hadits Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Salat fardu yang 5 itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, seperti sebuah sungai yang airnya mengalir deras di depan rumah atau depan pintu rumah seseorang di antara kalian. Ia mandi dari sungai tersebut sehari 5 kali. Dalam riwayat yang serupa kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian, saya langsung ke terjemahnya saja, di depan rumah kalian ada sebuah sungai yang mengalir airnya dengan deras. Lalu seseorang di antara kalian mandi sehari 5 kali. Apakah tersisa kotoran di badannya? Maka berkatalah para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali di sungai deras, nggak ada kotoran badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Dia membersihkan dosa-dosa. Juga di dalam hadis yang lain, kalau sholat itu bisa menggugurkan dosa. Hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Artinya antara 5 waktu sholat, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Yang keempat, sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Jadi dia bisa memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Nah, di dunia dapat selalu petunjuk dan juga di akhirat menjadi cahaya yang sangat terang. Sesuai dengan hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, man hafaza alaiha, tentang salat 5 waktu ya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh alaiha lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang sampai menjaga 5 waktu sholat, gelisah dia kalau sudah mau azan, sibuk untuk segera menjaga sholatnya. Bersyukurlah teman-teman kalau kita termasuk ini, dan semoga insya Allah selamanya. Maka sholat itu akan menjadi cahaya dalam kehidupannya, bukti dan keselamatan baginya, bukti tentang keimanannya dan keselamatan baginya pada hari kiamat.
Karena kita sudah tahu awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia bagus maka beruntunglah dia. Kalau dia buruk maka rugilah dia. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya. Bukti tentang imannya tidak ada dan juga tidak mendapatkan keselamatan di akhirat. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya akan dibangkitkan bersama Qarun. Anda tahu Qarun? Ya, salah satu dari kaum Nabi Musa tapi akhirnya mendukung Fir'aun untuk memerangi Nabi Musa AS. Allah berikan dia kekayaan sampai di Indonesia kita katakan harta karun. Ya. Allah tenggelamkan dengan hartanya. Masuk neraka. Fir'aun. Haman adalah kepala militer. Ya. Menteri pertahanannya Fir'aun. Dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu orang Quraisy yang mati. Ya. Atau dari lemparan ya, tombak Nabi SAW. Nabi tidak pernah membunuh. Tapi pada saat di perang Uhud dia berusaha untuk menggerakkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Maka Nabi SAW meminta lembing dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian melempar dari jauh. Kata Ali bin Abi Thalib saking kuatnya lemparan Nabi SAW sampai kami semua terpental. Lalu dilempar. Ubay bin Khalaf ini punya dari kepalanya sampai kakinya ya, semuanya besi. Cuma lubang matanya saja dan ada karet pemisah antara topi besinya sama baju besinya. Di situ ada celah kecil. Ya. Subhanallah, lembing Nabi SAW lewat dan merobek sedikit atau melukai sedikit bagian leher itu pas kena. Maka dia pun jatuh sambil dia teriak-teriak ketakutan. Dia mengatakan, aku telah dibunuh oleh Muhammad, aku telah dibunuh oleh Muhammad. Lalu kata orang-orang pada saat mendekatinya, kok tidak ada apa-apa, cuma luka kecil saja. Dia mengatakan, kalau seandainya Muhammad menudaiku sekarang aku akan mati. Karena takutnya. Dan ternyata betul, luka itu membesar, membusuk dan akhirnya dia mati gara-gara itu. Lalu kata Nabi SAW pada saat mendengar dia mati, sesungguhnya murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Kebetulan Ubay ini bin Khalaf ini suka waktu di Mekah, dia punya kuda besar gitu dan dia suka pakai baju perang. Kalau dia lewat depan Nabi dia mengatakan, Muhammad saya akan bunuh kau dengan menggunakan kudaku ini. Kata Nabi SAW, saya insya Allah akan membunuh kau dengan di atas kudamu itu. Dan ternyata terbukti. Dan ini semua adalah orang-orang ahli neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ya mereka di dalam neraka. Dan bagi orang yang tidak sholat, tidak menjaga sholatnya akan dibangkitkan bersama orang-orang yang naudzubillah. Di dalam riwayat lain Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyebutkan was-salatu nur, dan salat itu cahaya dalam kehidupan. Juga hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fil dhulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap subuh hari ya, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi punya keutamaan sholat itu. Gitu kan. Yang kelima, Allah mengangkat derajat dan menghapuskan. Ya, Allah mengangkat derajat dengan sholat itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, "Alaikum bikathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah." Illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha al-khati'ah. Yang artinya perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud. Karena kamu tidak sujud sekali saja untuk Allah. Tentu sini maksud adalah sholat terutama ya. Kecuali Allah akan angkat derajatmu. Satu kali sujud satu derajat. Dan akan dibersihkan darimu satu dosa. Aman yang luar biasa. Yang keenam, sholat termasuk faktor yang paling utama membawa orang masuk ke dalam surga. Ya. Disebutkan dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Faqala li sal, faqultu as'alaka murafaqataka fil jannah. Qala aw ghayra dhalik?" Qultu huwa dhak. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Pernah satu malam aku bersama Rasulullah SAW lalu aku mendatangi beliau. Maksudnya untuk menemani beliau dan ikut sholat bersama beliau.
dengan membawakan air wudhu dan keperluan beliau untuk persiapan sholat malam sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, mintalah sesuatu. Kau minta sesuatu, kau butuh sesuatu. Maka sahabat ini pintar sekali, cerdas. Ya, dia mengatakan, iya, aku meminta kepadamu agar aku nanti dapat bersamamu di surga. Di mana anda di surga, aku ada di situ. Maka kata Nabi SAW, ada permintaan lain. Dia mengatakan, itulah permintaan utama saya. Kata Nabi SAW, kalau begitu, tolong aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Ya. Ini menandakan teman-teman sekalian, kalau sholat termasuk penyebab masuknya orang ke dalam surga di sini ya. Karena memang dengan banyak sujud berarti bisa masuk surga bahkan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tentu hadis-hadis ini hadis sahih semua ya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahli Sunan dan seterusnya. Begitu juga teman-teman sekalian, kita masuk ke lebih dalam masalah tadi, makna yang kedua dari hadis ini yaitu pergi ke masjid ya. Walaupun sekarang masa pandemi ini kita tidak ke masjid dulu dan itu bagian juga dari maqasid syari'iyah. Karena nggak mungkin kita menuju ke masjid sekarang untuk kumpul rame-rame gitu kan. Sebagaimana sudah keluar fatwa ulama, kita bicara ini hukum syar'i berlaku seterusnya. Kalau corona ini hanya sebentar. Hanya sementara gitu. Ya. Anda kalau menuju ke masjid, melangkah, akan dicatat kebaikan, pahala sendiri setiap langkahnya. Meninggikan derajat, menghapus dosa. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baiti min buyutillah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutuwatuhu, khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'a wal ukhra tarfa'u darajat." Barang sampai bersujud di rumahnya, lalu ia berjalan menuju ke salah satu dari rumah-rumah Allah untuk menunaikan sholat fardu. Maka yang satu langkahnya dari dua langkahnya akan menghapus dosanya, yang satu lagi akan meninggikan derajatnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Juga sabda Nabi SAW, "Idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu, thumma kharaja ila al-masjid, lam yarfa qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasana, wa lam yadha qadamahu al-yusra illa hatta Allahu azza wa jalla anhu sayyi'ah." Jika salah sholat di antara kalian berwudu, dia berwudu dengan baik dan benar, dia sempurnakan, lalu dia keluar menuju ke masjid, maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah kecuali Allah menuliskan satu kebaikan setiap langkah. Setiap kaki kanan, ya, kita kan biasa angkat kanan, kiri di bawah. Kita angkat kiri, kanan di bawah gitu kan. Setiap diangkat kanan, maka dicatatkan satu pahala. Ya. Dan kaki kirinya, kalau diangkat maka menghapuskan satu dosa. Saya pernah coba teman-teman itu. Saya pernah kontrak sebuah tempat waktu itu di Makassar. Waktu awal-awal kami balik dari Madinah dulu. Awal saya menikah tahun 99. Saya kontrak sebuah rumah. Rumah itu berhadapan langsung dengan masjid. Jadi hanya ada ukuran mungkin 2 mobil pas ngepres di dalam sebuah jalan kecil gitu ya. Kalau kita hitung 2 mobil ngepres sekali, itu 2 di situ bisa. Cuma melangkah. Ya mungkin ukuran berarti sekitar 4 meter atau 4,5 meter ya. Antara rumah kontrakan ini sama masjid. Saya pernah hitung dari pintu rumah, ya, dari pintu rumah. Saya pernah hitung dari pintu rumah, keluar, melangkah ke pintu masjid ya. Sampai pintu masjidnya, itu kurang lebih 50 langkah. Kurang lebih 50 langkah. Dan itu luar biasanya. Saya juga terkaget pada saat itu. Artinya hanya dari pintu rumah melangkah normal 1, 2, 3. Mungkin dari pintu rumah itu ke pagar sekitar mungkin 4 meteran juga barangkali ya. 3-4 meter. Tambah jalan 4 meteran mungkin. Kemudian dari itu sudah masuk pagar masjid. Sampai ke pintu masjidnya juga mungkin kena naik tangga gitu kan. Mungkin 4 meteran juga mungkin. Itu subhanallah sudah 50 langkah. Saya berpikir 50 langkah ini berarti ada 25 derajat, 25 peninggian derajat, 25 pahala, 25 juga pengampunan dosa. Kalau kita gabungkan semua hadis ini, gitu kan. Juga dalam hadis yang lain, dan ini kita bisa masukkan dalam keutamaan yang ke-8 sebenarnya. Jadi orang yang pergi masjid itu
seperti dia sedang berjalan di surga. Sebenarnya hadis ini bisa masuk ke dalam keutamaan tadi, atau ya keutamaan, salah satu keutamaan yang kita sebutkan itu yang masuk ke dalam surga ya. Tapi di sini kalau kita sendirikan maka dia seperti memang Allah jadikan dia tamu di surga gitu kan. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu nazlatan minal jannati kullama ghada aw raha. Dia akan dapat istana di surga lah. Kalau kita poin 8 ini akan mendapatkan istana di surga setiap kali dia pergi, setiap kali dia pulang. Barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi dan sore hari, maka Allah akan menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi pagi dan sore hari. Ya. Di sini tentu bisa bermakna dalam hadis a'addallahu lahu nazlatan, ya. Itu bisa bermakna sesuatu yang dipersiapkan untuk tamu ketika tamu itu datang. Ya. Kemudian yang ke-9, dengan sholat juga Allah akan menyelamatkan hambanya pada hari kiamat. Karena dia adalah amal yang pertama dihisab hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan beruntunglah dia, maksudnya selamat masuk surga. Dan kalau dia buruk maka akan celakalah dia. Yang ke-10, orang yang keluar dari rumahnya untuk sholat seperti orang yang keluar berhaji dan dalam keadaan berihram. Sebagaimana hadits Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin atau ila salati maktubah, fa ajruhu ka ajril hajil muhrimi, wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dan yang sedang berihram. Atau berhaji yang sedang berihram ya. Barang siapa yang keluar untuk menunaikan sholat duha, ia tidak merasakan lelah kecuali karena melaksanakan sholat tersebut, maka pahalanya seperti orang umroh. Ini keutamaan tersendiri lagi. Gitu kan. Juga dalam hadis yang lain, kalau ada orang yang terbiasa, ini keutamaan yang ke-11, kalau ada orang yang pergi ke masjid, terbiasa dia sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia mendapatkan sholat sudah selesai. Padahal dia sangat semangat ingin supaya tidak ketinggalan sholat. Allah berikan dia pahala jemaah yang pertama. Sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda fa ahsana al-wudu, thumma raha fa wajada an-nas qad sallu, a'tahu Allah azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang berwudu dengan baik dan sempurna, dia sempurna wudunya, kemudian dia berangkat menuju untuk sholat berjamaah, namun dia mendapati orang-orang sudah selesai menunaikan sholat, maka Allah memberinya pahala orang ikut dan menghadiri sholat jamaah tersebut yang awal tadi. Ini tanpa mengurangi pahala orang-orang yang ikut berjamaah tadi. Keutamaan yang besar sekali. Kita akan masuk insya Allah ke faedah yang selanjutnya, ya, yaitu potongan yang ketiga dari hadisnya. Maka Allah, saya ulangi hadisnya dari awal, Rabb kita Azza wa Jal kagum terhadap dua orang. Sudah kita jelaskan faedah pertama tentang sifat kagumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada atau terhadap dua orang. Yang pertama, seseorang yang meninggalkan pembaringannya dan selimutnya di antara keluarganya dan kampungnya menuju sholat. Dan ini faedah yang kedua yang sudah kita jelaskan. Kita ambil faedah yang ketiga, yaitu maka Tuhan kita berfirman. Maka Tuhan kita berfirman. Di sini teman-teman sekalian ada isbat sifat kalamnya Allah. Isbat atau penetapan
tentang sifat berbicaranya Allah. Ya. Sedikit kita bahas tentang faedah yang ketiga ini, teman-teman sekalian. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Dan ini diimani apa adanya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut ya, di dalam banyak ayat-ayatnya. Di antaranya surah Al-Baqarah. Kalau Anda mau catat, Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 253. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 253 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Al-ayat. Artinya, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Kita tahu ada 313 rasul dari 124 ribu nabi. Dan dari 313 rasul Allah dahulukan lagi ulul azm 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lalu Allah kerucutkan lagi kepada pemimpin seluruh anak Adam termasuk pemimpin seluruh nabi-nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah SWT dalam Al-Baqarah 253, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata secara langsung dengannya. Atau berbicara langsung dengannya. Jadi Allah menyebutkan masalah itu. Begitu juga dalam surah An-Nisa. Surah nomor 4 ayat 164. Ya, An-Nisa. Surah nomor 4 ayat 164 di mana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau Allah berbicara sama Musa langsung alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Ini tentu dalil yang paling kuat tentang Allah Subhanahu wa taala memang berbicara langsung. Ya, karena ada kalimat langsung wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan suara yang terdengar. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Maryam, surah nomor 19, ayat 51 sampai 52. Surah Maryam, surah nomor 19, ayat 51 sampai 52 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya, yang artinya ceritakan hai Muhammad kepada mereka kisah tentang Musa dalam Alkitab atau dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang nabi yang dipilih dan seorang rasul dan juga nabi, dan kami telah memanggilnya dari sebuah atau sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Di sini firman Allah SWT, dan kami memanggilnya, ya, wa nadainahu, ya, dan kami memanggilnya dari sebelah kanan gunung. Ya. Ini memanggil di sini bahasa Arabnya adalah an-nida, dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, nida dalam bahasa Arab ya, adalah suara yang tinggi ataupun keras. Istilah nida tidak dipergunakan pada sesuatu yang tidak ada suaranya, baik hakiki maupun kiasannya. Jika nida adalah jenis suara dalam kurung atau suara yang keras, ya, dalam penjelasan para Ibnu Taimiyah, maka sesuatu yang menunjukkan kepada jenis otomatis menunjukkan jenis tersebut, atau maksudnya pasti berarti ada suara di sini. Diambil dari Majmu' Fatawa jilid 6 halaman 531. Ibnu Taimiyah juga berkata rahimahullah, Allah Azza wa Jalla telah memberitakan nida atau panggilannya kepada para hambanya dalam Al-Quran pada 10 tempat lebih. Dan nida itu tidak terjadi kecuali dengan suara berdasarkan kesepakatan ahli bahasa dan seluruh manusia. Bisa lihat Minhajus Sunnah jilid 5 halaman 423. Dan tentang pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang didengar juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang sahih. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah ya Adam. Yaqulu labbaika rabbana wa sa'daik. Fayunada bisawt. Inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ilan nar. Qala ya Rabbi. Wa ma ba'thun nar. Qala min kulli alfin. Ya. Mi'atin wa tis'atun wa tis'in. Yang artinya, kata Nabi SAW, Allah akan berfirman pada hari kiamat, hai Adam, menyerunya. Adam menjawab, aku menemu panggilanmu. Dan seluruh kebahagiaan dari sisimu. Kemudian, Adam dipanggil dengan satu suara, sungguhnya Allah memerintahkanmu untuk mengirimkan sebagian anak cucumu menuju ke neraka. Maka Adam berkata, wahai Rabbku, apakah kiriman ke neraka itu atau berapa jumlah mereka? Allah menjawab, untuk setiap 1000 orang, 999. Di sini tentu hadits Bukhari ya. Dan ini ada keterangannya. Waktu itu para sahabat sempat kaget dan mengatakan, atau pada saat itu orang-orang pada bingung ya. Dari 1000 orang, 999 ya, masuk ke neraka, cuma satu yang selamat. Maka orang semua ketakutan gitu. Berarti tidak selamat kecuali cuma dari 1001 saja. Maka Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira, karena sesungguhnya yang 999 itu dari Ya'juj Ma'juj. Yang 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan satu itu dari kalian. Karena memang Ya'juj Ma'juj ini ada bahasan sendiri ya. Mereka memang kaum yang sangat banyak, berlipat ganda dari jumlah kita. Ini kalau teman-teman mau lebih jauh bisa ikuti ceramah kami tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena ini bahasannya panjang ya. Sekarang sudah menjelang sekitar hampir jam 12. Nah kita imani teman-teman sekalian sifat kalamnya Allah SWT ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura. Surah nomor 42 ayat 11. Ini selalu jadi standar. Ayat ini dalam sama nama dan sifat Allah dan tidak boleh dialihkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'. Wahuwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Lagi maha melihat. Selanjutnya teman-teman sekalian pelajaran yang kita ambil setelah sifat kalamnya Allah. Tadi kagum adalah pelajaran pertama. Kemudian tentang sholat malam dan sholat di masjid keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Allah Tuhan kita berfirman atau berkalam, kita sudah isbatkan nama atau salah satu sifat Allah kalam dengan dalil-dalilnya. Yang keempat adalah, maka Tuhan kita berfirman, wahai para malaikatku. Ya, jadi firman Allah SWT, wahai para malaikatku. Dari ini menguatkan lagi sifat kalamnya Allah. Karena Allah menggunakan di sini, wahai para malaikatku. Allah ya, memanggil dan menyuruh mereka. Dan ini isbat juga atau penetapan tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini teman-teman sekalian adalah bagian daripada agama kita. Bahkan rukun iman kita yang kedua. Ya. Makanya Jibril AS pernah datang kepada Nabi SAW di hadis yang masyhur. Riwayat Bukhari. Pada saat ditanya kepada beliau tentang apa itu. Jibril menjelma jadi manusia datang menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Tentu hadis yang panjang tapi kita langsung masuk. Jibril meletakkan lututnya di lutut Nabi SAW. Kemudian mengatakan, hai Muhammad beritahukan kepada aku apa itu iman. Maka kata Nabi SAW, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat. Dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya. Maka di sini kita lihat setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ya. Dan cukup banyak tentunya ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah ini ya. Di antaranya surah An-Nisa ayat 136. Surah An-Nisa ayat 136 ini ayat yang sangat masyhur yang membahas atau menyebutkan tentang malaikat ya. Silakan Anda buka An-Nisa 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Kalau sudah iman, maka pertahankan sampai mati. Juga kepada Rasulnya Muhammad SAW. Dan kepada kitab yang Allah turunkan, Al-Quran. Kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, artinya Al-Quran, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Taurat, Injil, ya. Kita yakin pernah turun, gitu kan. Tidak diterapkan lagi syariatnya. Sekarang sudah dihapus oleh Al-Quran. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasul, dan hari kemudian, tidak yakin ada kiamat, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya, kata Allah. Jadi jelas sekali bagaimana ya, disebutkan di sini dalam surah An-Nisa 136 tentang wajibnya beriman kepada para malaikat. Ya. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, hafidhahullah, beliau mengatakan batas minimal iman kepada malaikat adalah keimanan bahwasanya Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya. Mereka merupakan makhluk yang diatur sehingga tidak berhak diibadahi sama sekali. Di antara mereka ada malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Diambil daripada buku Syarah Al-Arabin Nabawi yang ditulis oleh beliau Syekh Shalih Al-Syekh. Gitu kan. Dan kalau teman-teman mau lebih jauh mendengarkan atau membaca tentang malaikat tentu banyak sekali. Ya. Tetapi ada surah-surah khusus memang di mana ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang malaikat itu. Seperti misal, Anda bisa coba buka surah nomor 77 dalam Al-Quran. Ya. Di situ memang Allah sebutkan namanya Al-Mursalat, surah Al-Mursalat. Surah nomor 77. Dan itu teman-teman sekalian, artinya malaikat-malaikat yang diutus. Surah Al-Mursalat surah nomor 70 ada 50 ayat. Kita baca ayat-ayat pertamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Dan malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi memang Allah SWT sebutkan mereka. Malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Membagi rezeki, menurunkan hujan dan seterusnya. Ayat keduanya. Fal'asifati asfa. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Karena memang mereka diciptakan punya sayap. 2, ya, 3 dan 4. Dan yang paling besar adalah Jibril AS memiliki 600 ekor sayap. Ayat 3-nya. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Kemudian yang keempat. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan batil dengan sejelas-jelasnya. Jadi kalau seseorang bisa menipu temannya, atasannya, ya, pasangan hidupnya, maka malaikat tidak bisa. Malaikat bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Allah berikan mereka ya, ilmu itu. Ayat 5-nya, fal mulkiyati dzikra. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Ini 5 ayat pertama disebutkan tentang mereka. Kemudian teman-teman bisa buka juga surah nomor 79. 2 surah setelah itu ya. Surah An-Nazi'at. Atau malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Allah menyebutkan di ayat pertamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah nomor 79. Wan-Nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini khusus untuk orang-orang kafir. Wa na'udzubillah. Ayat keduanya. Wan-Nashitati nashta. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini khusus untuk orang-orang beriman. Dan insya Allah kita termasuk ini. Ayat 3-nya. Was-sabihati sabha. Dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Jadi kecepatan mereka luar biasa. Karena mereka diciptakan juga dari cahaya. Dan Allah berikan mereka kelebihan itu. Yang ayat 4-nya. Fas-sabiqati sabqa. Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan ayat 5-nya ini yang perlu kita garis bawahi. Ya. Atau diantaranya kita garis bawahi adalah. Fal mudabbirati amra. Dan malaikat-malaikat yang bertugas mengatur urusan dunia. Ya, seperti misalnya mengatur populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, mengatur lautan, sungai, hutan-hutan, segala macam, kadar udara, kadar air, kadar api dan segala macam hal. Nah, ini kita wajib mengimaninya. Ya, wajib mengimaninya.
Ini pelajaran yang keempat. Ya. Lalu Allah, saya ulangi dari awal, Rabb kita Azza wa Jal kagum terhadap dua orang. Yang pertama seseorang yang meninggalkan pembaringannya dan selimutnya di antara keluarga dan kampungnya menuju sholatnya. Maka Tuhan kita berfirman, wahai para malaikatku. Lalu Allah berfirman kepada mereka, lihatlah hambaku. Dia bangkit dari kasurnya dan pembaringannya di antara kampungnya dan keluarganya menuju sholatnya. Sudah kita jelaskan tadi ini maknanya. Karena menginginkan pahala yang terdapat di sisiku dan takut terhadap azab yang terdapat di sisiku. Dan ini konsep dasar ibadah ya bagi kaum muslim, yaitu mereka berada di antara dua ini, menginginkan pahala dan takut dari azab. Ya. Mengharap sekali masuk surga dan takut juga masuk neraka. Sehingga dia selalu maksimal dalam ibadah, dia juga maksimal dalam menjauhi neraka. Maksimal ibadah agar masuk surga, maksimal juga takut karena hati-hati jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Ini yang Allah SWT gabungkan di sini. Jadi kalau mau dapat keutamanya harus menggabungkan dua hal ini. Dan ini yang biasa disebut dengan khauf dan roja. Khauf dan roja ini salah satu konsep dasar yang harus difahami oleh setiap muslim. Makanya dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, ya. Lihatlah hambaku ini, dia bangkit dari kasurnya dan pembaringannya di antara kampungnya dan keluarganya menuju sholatnya. Karena menginginkan pahala yang terdapat di sisiku. Mau ngejar keutamaan sholat itu agar masuk surga. Dan sisi yang lain, takut terhadap azab yang ada di sisiku. Ini yang sudah kita sebutkan tentunya ya. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian. Faedah yang kelima ya, yang kita bisa ambil adalah orang yang kedua. Orang yang kedua adalah orang yang berperang di jalan Allah Azza wa Jal. Lalu mereka kalah. Berperang tapi kalah. Gitu kan. Apa yang harus dilakukan sekarang orang kalah ini? Orang biasanya kalah mundur. Gitu kan. Melarikan diri misalnya. Tapi perhatikan di sini. Orang yang Allah kagumi ini justru orang-orang yang berperang di jalan Allah. Lalu mereka kalah. Sedangkan dia, salah satu daripada mujahid itu, mengetahui dosa yang diterimanya karena lari dari medan perang. Kita tahu tidak boleh lari dari medan perang. Nanti akan saya jelaskan insyaAllah itu. Dari satu sisi dia tahu kalau dia lari, ini ada bagian daripada dosa besar. Bahkan dapat murkanya Allah. Sisi yang lain, dan dia tahu pahala yang diperoleh karena kembali ke medan perang. Boleh terus lagi kembali medan perang walaupun dia sendiri lawan musuh. Dia bisa mati syahid, bisa masuk surga. Ya. Atau Allah janjikan kemenangan. Tidak ada kata kalah bagi seorang muslim. Kalau dia terbunuh, dia mati syahid, berarti dia beruntung, itu target utamanya. Atau dia menang. Maka dia pun akhirnya memilih untuk kembali ke medan perang. Walaupun dia sendirian. Sampai darahnya tertumpahkan. Apakah dia luka atau dia sampai terbunuh mati syahid. Karena menginginkan pahala yang ada di sisiku. Dan takut terhadap azab yang ada di sisiku. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah hambaku. Dia kembali karena menginginkan pahala yang ada di sisiku dan takut terhadap azab yang ada di sisiku. Hingga darahnya tertumpahkan. Dan sudah kita jelaskan tadi teman-teman sekalian, berarti dia tidak akan dihisap lagi pada hari kiamat. Karena kalau Allah kagum berarti tidak akan dihisap lagi pada hari kiamat. Itu yang dimaksudkan. Dulu teman-teman semua poin ini kalau kita mau bahas, ini panjang sekali ya. Seperti iman kepada malaikat, itu panjang sekali bahasannya. Teman-teman bisa kembali juga ke kajian kitab Minhajul Muslim yang sudah kami bedah insya Allah di YouTube. Dan mungkin tentu Anda ikutin asatidzah lain mungkin yang jauh lebih sempurna daripada saya penjelasannya insya Allah. Tentang masalah malaikat, Anda baca kitab-kitab kalau mengerti bahasa Arab, Anda bisa baca bagaimana keagungan makhluk Allah SWT yang satu ini. Itu sudah kita jelaskan panjang lebar insya Allah di bahasan Minhajul Muslim, dan mungkin sekali lagi Anda bisa dapatkan dari para asatidzah yang lain. Di sini teman-teman ada disebutkan tentang masalah keutamaan jihad. Ya. Keutamaan jihad, nanti akan kita bahas dan kita tutup dengan ini ya. Namun sebelumnya saya perlu jelaskan dulu tentang tadi ya. Tidak boleh lari dari medan perang. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Yang sudah masyhur sekali, hadis Bukhari ya. Melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kalian, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam 7 dosa yang membinasakan.
Qalu ya Rasulullah ma hun. Maka para sahabat dengan semangat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ini bahaya benar nih. 7 dosa Nabi tentukan, 7 yang membinasakan. Maka kata Nabi SAW, asyirku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah SWT. Yang kedua, was-sihir. Ya, menjadi penyihir ataupun minta untuk dilaksanakan sihir itu. Orang yang datang kepada penyihir. Yang ketiga, wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang keempat, wa aklu riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yawmaz zahf. Ini saksi bahasan kita. Dan lari dari medan perang. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita muslimah yang baik-baik, ya, lagi terjaga berzina. Hadis masyhur riwayat Bukhari Muslim, ya. Di sini saksi bahasan kita teman-teman sekalian adalah lari dari medan perang. 7 induk dosa yang membinasakan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada saat pasukan muslim itu kalah, maka ada di antara mujahid itu yang tiba-tiba terfikir dan menyadari bahayanya dosa kalau dia justru meninggalkan medan perang. Lari. Bagian daripada dosa besar karena tidak ada sifat pengecut dalam Islam. Sampai terbunuh pun tidak ada masalah bagi dia. Nah itu yang dia kejar, mati syahid gitu. Sementara juga dia tahu pahala kalau dia kembali. Maksudnya kalau dia berjihad. Maka perlu kita menjelaskan tentang masalah jihad ini. Teman-teman sekalian kita tutup dengan ini tentunya insya Allah. Masalah jihad ini adalah bagian daripada agama kita. Di zaman kita sekarang ini kadang-kadang dijadikan sebagai bahan sensitif orang kalau bahas jihad. Jadi ada orang yang mengatakan jihad itu kalau dibahas seperti garis keras gitu kan. Sehingga gak perlu dibahas. Bahkan kalau perlu dihapus dari buku-buku fikih. Ini mustahil terjadi. Bagaimana kita menghapus banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah jihad. Hadis-hadis Nabi SAW praktik dalam hidup beliau. Begitu juga ada orang yang terlalu ya, ekstrim menggunakan bahasa. Tadi itu orang tidak mau sama sekali sehingga tidak ada jihad. Ada juga orang terlalu ekstrim menyalahfahami masalah jihad. Sehingga mereka tidak punya ilmu, ya, tidak paham fikihnya, kemudian mereka lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak citra Islam seperti bom sana sini. Sehingga akhirnya mengatakan itu jihad, ini merusak citra jihad. Sementara kita berada di tengah-tengahnya. Perlu kita jelaskan yang benar seperti apa, karena ini adalah perang suci dalam Islam. Dikatakan dalam definisi jihad oleh para ulama, langsung saja secara terminologinya ya, atau istilahnya, yaitu muharabatul kuffar, wa huwa al-mughalabatu wal iftiragu ma fil wasa' wat-taqa min qawlin aw fi'l. Yaitu jihad memerangi orang kafir dengan berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ya. Dan ini tentu jihad umumnya dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Ada jihad melawan musuh yang nyata, pergi ke medan perang sebagaimana Nabi SAW menuju ke Badr, memerangi kaum musyrikin, di perang Uhud, di perang Ahzab atau perang Khandaq, di perang Hunain, Fathi Makkah, Hunain, kemudian Tabuk, ya. Ini semua perang Khaybar. Ya. Ini semua adalah contoh-contoh dari Nabi SAW. Dan ini yang jadi saksi bahasan kita tentunya. Kemudian yang kedua adalah jihad melawan syaitan, dan yang ketiga jihad melawan hawa nafsu. Tapi kita akan fokus saja ke masalah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berjihad, ya. Di dalam firman-Nya misalnya contoh dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Juga di dalam Al-Quran surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan rasa ringan maupun rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.
Tentu banyak dalilnya teman-teman sekalian, tapi saya akan sebutkan yang terakhir Al-Anfal, waktu duhur sudah masuk. Al-Anfal surah nomor 8 ayat 72, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal surah nomor 8 ayat 72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatin min syai'in hatta yuhajiru. Wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum bainahum mitsaqo wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, ya, atau kepada orang-orang hijrah, mereka itu satu sama yang lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Ini cerita tentang orang-orang Mekah yang belum hijrah ke Madinah. Yang sudah hijrah, tolong mereka. Yang belum hijrah, Allah mengatakan tidak perlu kalian bantu mereka. Tapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Kemudian Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar atau Ibnu Hajar dikenal dengan Al-Asqalani rahimahullah berkata, yang wafat tahun 853 Hijriah, jihad menurut syarak adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir di saat dibutuhkan. Dan tentu ini ada bahasan yang cukup panjang lebar berhubungan dengan masalah jihad. Seingat saya di salah satu bahasan kita sudah pernah bahas itu tentang masalah jihad ini di bahasan kita yang lalu-lalu. Intinya, dan juga tidak asing lagi, sudah banyak sekali saya bahas di serial Sahabat. Teman-teman bisa kembali ke YouTube insya Allah, karena hampir semua sahabat yang kita bahas terlibat dalam peperangan bersama Nabi SAW. Dan kita selalu menyebutkan tentang keutamaan jihad, keutamaan mati syahid. Ya. Itu semua dalam Islam punya kemuliaan. Karena keterbatasan waktu saya tidak bisa membahas itu semuanya sekarang. Dan cukuplah kita jelaskan tadi bahwasanya dalam hadis ini dijelaskan faedah yang kita ambil, yaitu bagaimana kalau seseorang, Allah kagum dengan seseorang yang pergi berperang, kemudian dia kalah. Nah pada saat dia kalah, pilihannya orang kalah biasa.